Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz, siswa dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Di sini saya mengikuti tantangan satu pekan satu buku. Nah, saya udah baca nih sebuah buku yang berjudul Atomic Habits. Jadi, buku Atomic Habits membahas bagaimana perubahan kecil dalam hidup kita, bahkan yang terlihat sepele, bisa membawa dampak luar biasa jika dilakukan secara konsisten. James Clear menyebutnya sebagai kebiasaan atomik, kebiasaan kecil yang punya kekuatan besar. Buku ini penuh dengan contoh nyata dan strategi praktis tentang bagaimana kita bisa membentuk kebiasaan baik sekaligus meninggalkan kebiasaan buruk tanpa harus mengubah hidup secara drastis. James Clear ingin menyampaikan pesan sederhana tapi kuat. Kita nggak perlu menunggu motivasi besar atau momen yang sempurna untuk berubah. Cukup mulai dari hal kecil. Sekarang juga, tujuan utamanya adalah membantu pembaca membangun sistem yang mendukung perubahan positif jangka panjang, bukan hanya pencapaian sesaat. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian besar. Pertama, dasar kebiasaan. Di bagian awal, Clear menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk dan pentingnya perubahan identitas. Contohnya, bukan hanya berkata, saya mau rajin olahraga, tapi saya adalah orang yang aktif secara fisik. 4 hukum perubahan perilaku. Ini bagian inti buku, di mana James Clear membahas 4 langkah membangun kebiasaan yang baik. Pertama, buat kebiasaan terlihat jelas. Misalnya, letakkan sepatu lari di tempat yang mudah dilihat. Kedua, buat kebiasaan menarik. Gabungkan dengan hal yang kamu suka. Ketiga, buat kebiasaan mudah dilakukan, mulai dari versi paling ringan. Lalu keempat, buat kebiasaan memuaskan. Beri diri sedikit penghargaan kecil setiap kali berhasil. Kelebihan dari buku ini ialah gaya penulisannya yang sederhana dan mudah dipahami. Bahkan untuk pembaca yang baru pertama kali baca buku pengembangan diri. Lalu, semua strategi yang dijelaskan berbasis riset secara ilmiah. Jadi, bukan cuma motivasi kosong. Banyak contoh kehidupan nyata yang bikin isi buku terasa relevan dan aplikatif. Kemudian, disediakan langkah-langkah yang konkret. Jadi, kamu bisa coba langsung praktikin. Namun, dalam hal itu, buku ini memiliki kekurangan. Meskipun bukunya sangat membantu, ada beberapa bagian yang terasa sedikit diulang-ulang, terutama di tengah buku. Tapi itu bisa dimaklumi, karena penulis ingin menekankan poin-poin penting. Selain itu, bagi yang membaca versi bahasa Inggris, gaya bahasanya bisa terasa agak berat. Lalu mungkin sedikit komentar dari saya. Secara pribadi, saya merasa buku ini sangat membuka wawasan. Kita seringkali berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang ekstrim. Padahal sebenarnya cukup dari perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Buku ini mengajarkan saya untuk lebih sabar, konsisten, dan sadar bahwa identitas diri itu tumbuh dari kebiasaan sehari-hari. Sedikit kritik dari saya tentang buku ini. Beberapa bagian terasa berulang-ulang. James Clear cukup sering mengulang konsep inti, seperti pentingnya kebiasaan kecil dan identitas. Bukan sebagian orang. Ini bisa bikin bosen, apalagi kalau baca nonstop sih. Tapi memang niatnya agar pesan utama benar-benar nempel di kepala. Lalu, nggak semua strategi cocok untuk semua orang. Meskipun buku ini sangat aplikatif, ada beberapa strategi yang bisa jadi nggak cocok tergantung konteks budaya, kepribadian, atau situasi hidup seseorang. Misalnya, nggak semua orang bisa dengan mudah mengatur ulang lingkungan mereka, seperti yang disarankan. Lalu buku ini cenderung idealis dalam konsistensi. Buku ini sangat menekankan pentingnya konsistensi, tapi kurang membahas bagaimana menghadapi hari-hari ketika kita gagal atau drop mental, padahal itu juga bagian dari proses membentuk kebiasaan. Nah, masuk bagian kesimpulan nih. Buku ini merupakan buku yang sangat berguna untuk siapa saja yang ingin menjalani hidup dengan lebih teratur, berarti, dan sadar. Buku ini bukan hanya soal manajemen waktu, tapi tentang bagaimana hidup sesuai misi dan visi.
ini merupakan bacaan yang wajib untuk mereka yang ingin berhenti dari kata sibuk tapi kosong. Sedikit saran dari saya tentang buku ini. Mungkin bisa menambahkan lebih banyak cerita dari berbagai latar belakang. Akan lebih menarik jika buku ini juga memasukkan pengalaman orang-orang dari berbagai usia, profesi, budaya, bahkan bukan hanya contoh yang sukses besar seperti atlet atau pengusaha. Lalu, masukkan strategi menghadapi kegagalan. Misalnya, gimana sih caranya bangkit lagi kalau kebiasaan kita putus di tengah jalan? Atau bagaimana tetap lanjut meskipun sedang burn out? Ini penting karena manusia bukan robot. Sediakan panduan mini atau workbook di akhir bab. Akan lebih praktis kalau tiap bab punya rangkuman aksi plus pertanyaan reflektif, supaya pembaca langsung bisa menerapkan tanpa harus kembali mencari-cari poin pentingnya. Mungkin sekian dari saya tentang buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.